perusahaan Buton cepat diproses, tapi Abu Janda terasa apa? Gitu. Padahal mungkin untuk kasus Abu Janda sudah banyak sekali yang melaporkan, Ade Armando banyak yang melaporkan, gitu. Tapi untuk kasus seperti yang melaporkan baru satu. Kalau saya sih overconfidence, media massa di tangan saya, kasarnya kan gitu. Mahasiswa juga nggak banyak bergerak, dunia akademis juga beragam pemikirannya. Yang keempat DPR, tapi sekali lagi memang kalau bicara kekuasaan agak berat ya. Berat. Nah ini saya mau bacain ya lanjutannya dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah saya tanya di Instagram kayaknya, dan ini buat teman-teman juga yang mungkin setiap diskusi saya sama Bapak Fuad ini selalu saya cantumin gitu di situ. Nah ini pertanyaan pertama Pak, apakah hal ini yang membuat mahasiswa sekarang kurang kritis karena dibatasinya mimbar akademik dan banyaknya pembubaran diskusi? Sebetulnya mimbar akademik tidak dibatasi, tidak ada pernyataan dari pemerintah. Cuma mungkin kampus melakukan self censorship, dia menyensor dirinya sendiri, nggak usah diskusi inilah, nggak usah diskusi ini gitu. Jadi membaca suasana kebatinan pemerintah. Kalau di sini kira-kira resikonya seperti ini. Nah itu yang sebetulnya justru mental-mental itu di kalangan akademik yang harusnya tidak boleh hadir gitu, karena kan mereka benteng terakhir untuk masyarakat menyuarakan aspirasinya. Jadi dunia akademik itu sebagai bridging gitu ya, jembatan masyarakat. Yang kedua, mereka memberikan guidance kepada pemerintah bagaimana pemerintahan ini dilakukan. Karena entitas itulah yang diharapkan oleh masyarakat, baik secara moral maupun secara keilmuan. Nah yang kedua soal pembubaran diskusi itu kadang kita lihat kalau diskusi itu yang isunya agama cepat sekali tindakannya. Ketika ada dibubarkan oleh masyarakat itu pemerintah bereaksi. Tapi ini memang menarik gitu ya, ketika dunia kampus yang diserang, reaksinya tidak secepat ketika menjaga diskusi tentang pluralitas, misalnya tentang LGBT. Ketika diskusi LGBT, kelompok agama misalnya menyerang, nah itu aparat buru-buru bereaksi untuk melindungi atau misalnya membubarkan. Nah ini dunia akademis berseliweran saja wacana. Menko Polhukam silakan diproses. Nah, ini kalau dalam bahasa ini ada istilah sins of omission dengan sins of commission. Ada kesalahan karena melakukan sesuatu, ada kan kesalahan karena mendiamkan sesuatu. Kita boleh katakan ini terkesan mendiamkan, tidak dilakukan reaksi cepat untuk menindak orang-orang ini. Ini yang kita anggap kurang fair juga, gitu ya, ketika mimbar akademik terancam. Tapi Pak, kalau misalkan ini kan sebenarnya politik ke akademik Pak ya. Tapi kan di saat akademik mau ke politik malah nggak dibolehin Pak. Ini kan sebenarnya berat di satu pihak gitu ya. Ya inilah dunia akademik kan biasanya normatif bicara. Dia tidak punya kuasa tapi dia memberikan perspektif tentang politik. Nah, sementara orang politik punya kuasa, tapi perspektif politiknya itu kan harusnya disuplai secara teoritis oleh kalangan akademis, harusnya kan bersinergi. Tapi sekali lagi memang kalau bicara kekuasaan agak berat ya. Berat. Memasukkan seperti apapun, baik atas nama sains, atas nama moralitas, apalagi atas nama politik, tentu eksistensinya dan atas nama Pancasila lagi ya. Kita langsung lanjut nih Pak ke pembicaraan selanjutnya. Peneroran dilakukan oleh siapa? Soalnya data telepon cepat terungkap walaupun sudah berganti nomor. Ini kan sebenarnya apa ya? Kalau misalkan memang saya ngeliat tuh banyak banget Pak polisi ini. Saya menyebut apa? Nggak ada. Sebenarnya bisa terungkap secara cepat Pak ya. Secara kita lihat lah kayak misalkan kasus prank sampai dikejar mau ke Bogor. Langsung gitu, cepet banget. Pokoknya hal-hal yang berbau dengan dunia entertain sangat cepat, tapi yang berbau dengan politik ini sangat lambat gitu. Bahkan kita nggak tahu nih terungkap atau nggak apakah kejadian Novel Baswedan lagi gitu kan. Ya itulah yang sebagian disoroti oleh masyarakat. Masyarakat kan berharap banyak kepada aparat sebagai pelindung masyarakat.
yang dituntut dari masyarakat itu pertama kecepatan dalam menangani kasus, seberapa cepat gitu ya. Kita apresiasi, tetapi masih ada pertanyaan selanjutnya, cepat apakah konsisten dilakukan? Artinya cepat dalam menangani kasus ini, tapi untuk kelompok yang lain tidak cepat. Ini saja sudah mengganggu rasa keadilan masyarakat, gitu ya. Urusan Buton cepat diproses, tapi Abu Janda terasa apa? Gitu. Padahal mungkin untuk kasus Abu Janda sudah banyak sekali yang melaporkan, Ade Armando banyak yang melaporkan, gitu. Tapi untuk kasus tertentu yang melaporkan baru satu atau ya itu yang disoroti oleh masyarakat. Bukan hanya soal ditindak atau tidak, kecepatan bertindak. Yang kedua, konsisten atau tidak diterapkan pada semua kelompok. Dan yang ketiga, apakah memang prosesnya itu substansial atau enggak? Kadang ya hanya formalitas saja. Oke, diambil lalu kemudian proses, ujung-ujungnya dibilang tidak ada kasus gitu. Nah, ini yang benar-benar disoroti oleh masyarakat. Apa cuma sekedar media massa, media mainstream terutamanya, wah ini langsung ke polisiin, tapi dia nggak beritain pas sudah ditangkap ya Pak, karena nggak bakal. Dalam dunia politik ini kan berkaitan. Gitu ya. Penegak hukum kadang bisa mendapatkan angin, kadang juga merasa tidak terdorong untuk melakukan itu atas dukungan media massa. Kalau media massa benar-benar membesarkan apa yang kecil atau mengecilkan apa yang besar, itu bisa berpengaruh. Nah ini harusnya tidak sampai terpengaruh seperti itu. Jadi idealnya kan begitu, tapi kenyataan di lapangannya itu yang masih jadi pertanyaan masyarakat. Pak, ini apakah pemerintah merasa terancam dengan diskusi ini? Sebenarnya pertanyaan buat pemerintah ya, tapi mungkin punya perspektif lain gitu Pak, dari Bapak sendiri. Ya, sebetulnya bukan hanya dari pemerintah. Kalau saya jadi pemerintah, saya tidak perlu khawatir banget. Pertama, confidence gitu ya, karena yang bisa melakukan pemakzulan itu kan DPR, dan DPR di tangan saya, kekuasaan. Yang kedua, nggak akan banyak dapat simpati dari masyarakat dalam kondisi COVID begini, gitu ya. Justru diskusi ini akan jadi public enemy buat masyarakat. Masyarakat pasti akan acuh-acuh. Apa yang sih bicara pemakzulan, jadi lebih susah masalah ekonomi. Jadi justru bagi saya malah membesarkan sesuatu yang kecil. Kalau kemarin dibiarkan begitu saja jalan, saya pikir juga gaungnya nggak akan terlalu besar. Sebenarnya banyak sih kemungkinan antara Sailangkah sama gugup Pak. Jadi apapun yang berbau dengan pemakzulan, udahlah bodo amat gitu, udah di teror atau gimana. Ini saya pendapat ya sekali lagi. Iya, kalau saya sih overconfidence. Media massa di tangan saya, kasarnya kan gitu. Mahasiswa juga nggak banyak bergerak, dunia akademis juga beragam pemikirannya. Yang keempat, DPR, para penduduk DPR itu mayoritas pendukung kekuasaan, dan yang terakhir masyarakat pasti apatis, sedang sibuk urusan COVID gitu ya, dan sudah mulai ada relaksasi tentang PSBB dan segala macam. Harusnya tidak ada persoalan. Justru bagi saya malah blunder. Gitu. Kalau kemarin dibiarkan dulu saja, dia tidak akan ada isu besar. Pak, ini saya mau membahas ke pertanyaan selanjutnya. Apakah buzzer kurang cukup untuk melawan diskusi itu? Gimana Pak, ini buzzer melawan orang yang berpolitik? Menurut Bapak gimana Pak? Apakah buzzer kurang cukup untuk melawan diskusi itu gitu? Ya, orang boleh menilainya dalam tanda petik kecerdasan kelompok tertentu untuk menggunakan. Kalau dalam perspektif itu saya ini kan namanya perang proksi. Gitu. Saya berperang melawan orang tanpa menggunakan tangan saya. Saya gunakan tangan orang lain untuk menghantam itu. Kan bisa dipersepsikan seperti itu. Buzzer dipelihara untuk menghantam orang yang merusak image pemerintah. Nggak peduli pemerintah bekerja benar atau enggak. Buzzer bekerja untuk menggusur para pengkritik, sehingga para pengkritik itu disibukkan dengan buzzer. Nah, sayangnya buzzer ini punya pengaruh juga di media massa, terutama media massa mainstream, dan itu memberikan mempengaruhi persepsi publik. Pak, ini kalau misalkan mengapa setiap diskusi ini dihadapkan dengan pembubaran? Kenapa pemerintah tidak membuat diskusi yang lebih berbobot?
Hal ini terjadi karena tidak adanya diskusi yang kompeten atau pemerintah yang tak kompeten. Wah ini kacau banget ya. Nggak, sampai yang kompeten aja Pak. Pemerintah yang tak kompeten itu dihapuskan aja ya teman-teman. Gimana? Sebetulnya nggak, pemerintah nggak melakukan pembubaran. Jadi kita harus objektif juga. Oh iya benar-benar. Ya, pemerintah Ini, ya, tidak ada unsur pemerintah. Ini negatif thinkingnya ini orang-orang nih. Kalian. Tidak ada unsur dalam dunia kampus, aparat ataupun aktor negara yang membubarkan ini. Ini munculnya karena penyelenggara sendiri yang akhirnya membatalkan acara ini karena dikhawatirkan para penceramah ini sudah mendapatkan teror. Itu. Jadi bagaimana dinamikanya? Ya bisa saja ada kelompok-kelompok tertentu yang secara sistematis dan terstruktur melakukan upaya supaya ini tidak dilaksanakan. Kan sebenarnya banyak ya aspek-aspek, misalkan orang yang benci FHW game ini atau enggak orang yang pro dengan pemerintah, orang ini, jadi nggak bisa dibilang pemerintah ini ada. Iya, makanya kalau perspektif pemerintah, wah ini subkekuasaan partikulir, dalam bahasa sederhana ini adalah unsur di luar pemerintah, unsur swasta gitu ya, bagian dari kekuasaan kelompok tertentu. Mungkin ada persoalan di internal UGM atau mungkin ada persoalan di internal komunitas tertentu di lingkungan ini, sehingga dibuatlah isu ini seakan-akan mengganggu ketertiban umum dan dekat dengan isu makar. Ini Pak, hasil reformasi hingga sekarang tak terasa, kebebasan masih terikat, kritik dianggap ancaman. Sedangkan tingginya anggaran biaya pencitraan hingga melawan kebenaran. Kenapa para netizen masih buta? Wah ini jangan bilang-bilang pencitraan, Anda tidak boleh. Ini terlalu jujur. Sebenarnya bukan menurun, dinamis. Karena kalau kita tarik garis reformasi kan sejak Soeharto turun di zaman Habibie kita menikmati kebebasan luar biasa, kebebasan berpendapat, kebebasan berpolitik gitu ya. Lalu kemudian juga di zaman itu kebebasan bahkan lebih bebas lagi. Tapi kemudian mengalami dinamika ketika masuk wilayah kekuasaan pemerintahannya Megawati, kemudian dikemas demikian rupa di zaman SBY, sampai kemudian di zaman yang sekarang. Jadi tidak turun begini, jadi dinamis, naik turun. Di zaman Habibie benar-benar kita mendapatkan kebebasan luar biasa. Cuma arahnya semakin ke sini itu dipertanyakan orang. Gitu. Indikatornya jelas, kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berserikat gitu. Ini jadi alat ukur. Kalau kebebasan berpendapat makin tidak ada ruang, ini indikator bahwa reformasi tidak sesuai dengan arahnya dari awal. Kebebasan berserikat, termasuk mungkin kebebasan beragama, kebebasan menganut agama, kebebasan untuk berpolitik. Nah Pak, ini pertanyaan selanjutnya Pak. Ada ancaman pembunuhan, tapi masyarakat Indonesia banyak yang tidak peduli. Apakah pembutaan ini disebabkan oleh buzzer atau berita atau konten yang tidak berfaedah? Karena kita lihat banyak sekali gitu ya Pak, kalau misalnya secara tidak langsung pengalihan isu dari influencer, cuman orang-orang tuh nggak ngeh gitu. Mereka itu hadir ketika emang selalu di masa yang berpolitik ini gitu. Sebetulnya masih bisa kita pertanyakan apakah memang orang nggak peduli, apatis gitu ya. Kalaupun memang tidak peduli, karena memang isu ini isu eksklusif, isu eksklusif menengah ke atas ya, kelas menengah ke atas, bukan isu di bawah. Jadi kalau dari segi isunya isu eksklusif menengah ke atas yang melek politik, bahwa tentu tidak nyambung gitu ya. Kemudian yang kedua, kondisinya orang sedang bertarung masalah kesehatan dan ekonomi, sehingga nggak melek ke sana. Saya kira bukan mereka tidak peduli gitu ya, tapi karena memang tidak menjadi prioritas sekarang. Kemudian yang kedua, isunya isu high class, bukan isu di bawah. Istilahnya orang yang bisa berpikir Pak ya. Ya, isu mereka yang benar-benar peduli, akademis ataupun mereka punya kedudukan politik gitu, dan mereka yang aktivis. Di luar itu saya kira mereka sibuk dengan COVID-19. Pembicara diskusi Profesor Nimatul diancam dibunuh, tapi
kita seorang Indonesia masih diam, nggak kecil kemungkinan pelanggaran HAM akan terjadi. Gimana Pak? Ya, tetap diberi ruang. Saya dengar hari ini Profesor Matul juga ke kepolisian melaporkan, gitu, ya, minta diusut, gitu. Nah, tinggal pemerintah bertindak. Cuma memang bukan hanya, harusnya kasus ini bukan hanya yang diperlakukan biasa. Perlakukan biasa misalnya kalau ada ancaman ya silakan diadukan, nanti diproses. Tapi ini kasusnya kasus menarik, isu high politik, kemudian isu tentang kebebasan berpendapat di kampus, lalu kemudian soal nyawa orang. Jadi kan mestinya bukan dianggap paling biasa, harusnya mendapatkan prioritas utama untuk diusut secara tuntas. Apalagi kalau misalnya pemerintah ingin menunjukkan bahwa tidak ada unsur pemerintah di situ, harusnya ditindak cepat. Iya. Tidak cepat langsung ketemu oknumnya, langsung disampaikan. Nah, ini benar bahwa ini adalah bagian dari urusan sub kekuasaan partikulir, tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Oke, selanjutnya banyak pihak atau aparat yang akan menangani teror ini, apakah masih percaya hal ini ditangani ke mereka? Wah, ini pertanyaannya tidak boleh. Ini kayak pertanyaan oposisi sekali ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Ya, rumus umum kita harus percaya kepada aparat dan kita harus dorong aparat dan bertindak melindungi masyarakat. Cuma bagaimana kita mendorong masyarakat umumnya, mendorong aparat itu bertindak secara cepat, adil, dan tidak berpihak kepada pihak manapun. Itu tantangannya. Kalau soal dukungan kepada aparat harus, karena tanpa aparat tentu akan terjadi hal yang chaos gitu ya. Sekali lagi memang tantangannya bagaimana aparat bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita percayakan sepenuhnya masyarakat. Iya. Apalagi kalau pemerintah mendorong, Menko Polhukam mendorong usut tuntas. Tapi udah ada dari Pak Mahfud MD tuh, sampai diapresiasi sama Rizal Ramli. Wah, katanya apa? Sekolah baru pertama kali atau apa gitu? Iya, cuma kan selalu kadang-kadang gini, apa yang diminta dari atas ke bawah itu tafsirnya beda. Jadi ada semacam memahami sendiri apa yang harus benar-benar dikerjakan, apa yang sebetulnya hanya untuk konsumsi publik tapi tidak perlu dikerjakan. Pokoknya kita tunggulah Pak ya. Ke selanjutnya apakah berita ini lenyap begitu saja gitu ya. Nah Pak, pertanyaan terakhir. Diskusi yang terbuka dan mendatangkan narasumber yang berkompeten aja dibubarin. Kenapa media yang memberitakan berita hoax dan untuk kepentingan tidak disentuh? Apakah ini merupakan negara kebebasan yang berpendapat gitu Pak? Iya, semua ini kan pilar-pilar demokrasi, pers, kemudian perguruan tinggi sebagai institusi di mana kebebasan berpendapat diagungkan, kemudian lembaga-lembaga lain, civil society, harusnya kan kita dorong, kita dorong untuk bersinergi mengawasi pemerintahan, gitu. Dan aparat juga menjaga supaya lembaga-lembaga ini berjalan dengan fair. Kan tuntutannya itu di mana-mana supaya semua berjalan. Pemerintah menjalankan kerjanya, kemudian civil society ikut mengawasi, dan pilar-pilar demokrasi juga menegakkan kebebasan berpendapat, aspirasi masyarakat dijalankan. Itu saja saya kira memang tugas semuanya. Pak, untuk closing statement nih Pak, ini kan sebenarnya apa ya, saya melihat begitu apa ya, kita tidak selesai gitu masalahnya selalu ditimbulkan, bahkan semakin tambah parah mungkin ya Pak. Menurut Bapak gimana Pak, ini punya closing statement? Ya, ini kan karena kondisinya COVID-19, kondisi emergensi darurat. Memang di seluruh dunia saya kira bukan cuma di Indonesia dan bukan cuma soal COVID-19. Ketika kondisi krisis itu bisa dimanfaatkan, bisa digunakan untuk melanggengkan kekuasaan atau menyalahgunakan kekuasaan oleh kelompok tertentu. Jadi kenapa? Karena kondisi emergensi itu menuntut kecepatan bertindak. Kecepatan bertindak berarti tidak boleh proses atau birokrasi itu menghambat tujuan. Nah, pengawasan bisa ditafsirkan sebagai menghambat proses pengendalian COVID-19 misalnya. Itu bisa dikriminalkan. Satu. Yang kedua, dalam kondisi krisis
masyarakat fokusnya kepada bagaimana penanganan isu-isu yang lain itu isu-isu tidak penting gitu. Dan yang ketiga, pemerintah akan mendapatkan simpati luar biasa. Siapapun yang menghalangi tindakan pemerintah justru akan menjadi public enemy masyarakat. Ini kondisi emergency, kondisi kayak begini nih tetap sama gitu ya. Contoh sederhana misalnya di Amerika sekarang gara-gara kasus George Floyd gitu ya. Ini krisis darurat. Nah, pemerintah bisa menggunakan Donald Trump sekarang menggunakan militer atas nama apa? Atas nama stabilitas. Padahal itu bisa justru berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mungkin habis ini kita bahas yang rasisme di Amerika ya Pak ya? Bisa. Oke deh, jadi teman-teman bisa berkomentar gimana nih tanggapan kalian dengan kasus teror ini, dan apakah akan ada gitu teror-teror selanjutnya atau gimana solusinya. Dan nggak apa-apa, kebebasan berpendapat di YouTube pun gue nggak bakal tutup komentar aja gitu ya, walaupun dibully buzzer deh, kayak sekarang udah mulai dibully tapi malah lebih seneng gitu. Mungkin mereka kan butuh nasi bungkus ya, jadi semakin berkomentar semakin dapat duit tuh dia. Nggak apa-apa, dia kan hobi baru kayak. Ya nggak apa-apa, pertarungan ide apa yang kita sampaikan. Tapi dia bukan serang ide, dia goblok-goblokan. Yang kita sampaikan pun belum tentu benar juga, perlu koreksi, dibenturkan dengan ide-ide yang lain gitu ya. Kalaupun mereka ya itu bunga-bunga aja. Oke deh. Cuman masalah kritik mental saya tuh udah kebal gitu Pak. Saya juga bukan tipikal yang tidak siap dikritik. Jadi ya walaupun asal tidak menyinggung agama, keluarga dan negara Pak ya. Oke deh, jadi terima kasih brother dan sister. Segitu aja, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video.